Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan tutorial singkat terkait cara pengoperasian ataupun cara penggunaan aplikasi monitoring gardu distribusi. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi untuk akunnya petugas WLP. Terlebih dahulu kita login. Setelah login kita akan melihat daftar kode trafo. Nah, di sini ada 5 trafo teratas, dalam artian 5 trafo yang diupdate paling terbaru di sini seperti gambar ya. Kemudian untuk melihat kode trafo semua, lihat di pojok kanan atas itu ada lihat semua. Oke. Setelah lihat semua, muncul semua kode trafonya. Nah, di sini kita ataupun petugas bisa mencari kode trafo yang diinginkan. Contohnya di sini misalnya saya ingin mencari berdasarkan feeder, bisa di sini G229T itu adalah kode trafo. Pasir Kota itu adalah nama feedernya ataupun nama penyulangnya. Sedangkan kantor DPRD Painan itu adalah alamatnya ataupun lokasi gardu ataupun lokasi trafo tersebut. Kemudian misalnya saya ingin mencari alamat yang berada di feeder Tarusan. Yang di kantor jaga ataupun kantor KP Tarusan. Nah, di sini B3 itu adalah nama feedernya, penyulangnya. G368T itu adalah kode gardunya, sedangkan Hajak Kemal Kandangan itu adalah alamatnya. Nah, di sini dapat dilihat ya. Di sini adalah kode trafo yang berada di wilayah Tarusan. Nah, ini ya, contoh. Saya ingin mengklik Masjid Raya Mandeh yang 356. Ketika kita klik, ini adalah informasi terkait dengan trafo ataupun gardu G356. Ini adalah WLP Painan, feedernya B3, trafonya 50, trafonya milik PLN, menyuplai ke pelanggan umum ya kan, mereknya. Di sini karena tidak ada nameplate tidak dimasukkan. Kemudian statusnya double pole. Nah, lengkap semua nih. Di sini beban gardunya belum real ini ya, karena diupload secara kolektif. Jadi di sini ada informasinya beban LWBP ataupun beban di siang hari ya, di luar beban puncak. Kemudian ada beban WBP ataupun beban puncak. Beban puncak ini adalah beban di sore hari ataupun sore menjelang malam hari, jam-jam maghrib menuju isya. Nah, kemudian di sini ada 4 jurusan, di mana di sini ada masing-masing pasar RST 4 jurusan. Kemudian pengukuran tegangan baik itu pasar-pasar dan pasar netral. Kemudian rangkumannya yaitu rangkuman bebannya 5,52 itu adalah dalam satuan persen, berarti beban trafonya sudah 5,52% dari daya trafo tersebut. Kemudian di sini statusnya adalah underload, kemudian dari bebannya di sini tidak seimbang, kemudian WBP 69% ini ya. Di sini bebannya termasuk normal, namun di sini dari segi keseimbangannya termasuk dari beban tidak seimbang. Kemudian ada informasi petugas yang melakukan pengukuran, tanggal diukur, koordinat. Ketika kita klik koordinat, ya kan? Nah, maka otomatis akan muncul ya sesuai dengan titik koordinat. Nah, di sini ya. Kebetulan di sini saya ngambilnya di sini. Saya ngambil datanya di sini sewaktu saya menginputkan titik koordinat. Nah, jadi kita klik untuk menu mengedit. Jadi ketika teman-teman ataupun petugas ingin melakukan pengukuran, setelah diklik kode gardunya, saya ulang lagi ya. Setelah diklik kode gardunya tadi, ini kemudian contohnya tadi ya, ambil salah satu. Setelah muncul, ambil di sebelah kiri atas, itu ada gambar pensil. Nah, ini menu di atas ini tidak bisa diedit ya. Ini G341T ini adalah kode gardu. Nah, ini tadi 341T itu adalah kode gardu, alamatnya Tambak Udang, KP Tarusan. Nah, di sini ketika klik kode gardunya 341, alamatnya Tambak Udang, di sini tidak bisa dirubah karena fitur fiturnya petugas hanya bisa mengupdate ataupun mengentry hasil pengukuran, baik itu pengukuran arus dan pengukuran tegangan di lapangan. Masukkan pengukuran arus dan tegangannya ini jurusan 1 yang 345 nih. Ini jurusan 1. Kolom keduanya adalah jurusan 2. Di sini kolom jurusan 3, jurusan 4. Nah, teman-teman ataupun petugas, abang-abang petugas
kalaupun di lapangan hanya satu jurusan, mohon dientrikan hanya di jurusan satunya saja. Kalaupun dibuat jurusan 2, 3, 4-nya 0 juga boleh, ataupun dikosongkan atau dibiarkan kosong blank juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting di jurusan satu terlebih dahulu harus diisi. Kemudian ini N ini adalah netral. Di sini adalah netralnya netral induk atau netral utama. Di sini ya. Atau netral utamanya. Di sini saya buat aja misalnya 5 ampere. Nah, di sini gitu juga untuk WBP. Jadi kalau teman-teman ataupun petugas melakukan pengukuran di malam hari beban puncak, mohon diisikan di beban WBP. Dan jika melakukan pengukuran ataupun mengukur arus beban trafo tersebut di siang hari, maka diisikan di bagian LWBP. Kemudian di sini bisa diinputkan nominal tegangannya yang hasil diukur. Ini sebagai contoh aja nih untuk pasa netral. Kemudian nama petugasnya bisa diketikkan, misalnya Pak Joni, contoh. Kemudian tanggalnya bisa disesuaikan dengan tanggal pengukuran, sekarang tanggal 21 ya. Kemudian lagi titik koordinatnya bisa diambil juga, pastikan titik koordinat GPS yang sudah aktif, baru klik ambil. Dan mohon kepada semua petugas, semua baik itu dari WLP ataupun semua KP ataupun kantor jaga, kantor pelayanan, mohon ketika mengambil titik koordinat hanya diambil ketika waktu kita berada di lokasi saja. Jangan pernah mengambil titik koordinat ketika kita sedang online di wilayah kantor jaga ataupun wilayah KP. Karena nanti titik koordinat nanti jadi melenceng. Yang diambilnya adalah titik ketika kita ngambil terakhir. Oke, ini kondisinya ataupun informasi lain, misalnya NHV-nya di bypass, skun rusak, ataupun grounding putus, ataupun trafo sudah mengeluarkan minyak atau sudah menetes, silahkan diketikkan semua. Misalnya FCO lepas ataupun FCO di bypass 1 gitu, atau NHV putus, silahkan diketikkan di sini semua. Kemudian diklik simpan. Nah, setelah sukses, ini tadi G341T ya kan. Nah, rupanya ada yang ketinggalan. Misalnya, mau menambahkan ulang. Misalnya, kondisi normal baik. Misalnya, contoh, grounding rusak. Atau perlu diperbaiki, contoh. Contoh ya kan. Terus kita simpan lagi. Oke, sudah berhasil simpan ya kan. Kode trafo ini adalah 341T. Oke, kita kembali. Petugas kembali juga. Kemudian di sini kan belum update nih, masih 299. Klik dulu tab yang lain. Kemudian klik lagi tab yang home tadi. Baru dia kembali ke 341. Jadi data trafo terakhir yang diupdate itu adalah 341T. Nah, ketika kita mau memanfaatkan fitur yang lain, misalnya kita selain bisa mencari dari keyword, yaitu kode gardu, misalnya kode gardunya 45. Nah, jadi semua angka yang mengandung angka 45, G145, 045, 345, 245 muncul semua di sini. Ataupun seisinya 90. Nah, ini dia. Nah, jadi dari kode gardu ataupun nama feeder, nama alamat bisa di sini. Ataupun teman-teman bisa mencari dari di sini misalnya khusus LWBP yang underload saja atau yang overload saja. Bisa ini LWBP. Kalaupun mau filter dari yang WBP-nya, bisa. Ini beban seimbang, tidak seimbang. Ini WBP-nya untuk underload, overload dan normal. Bisa juga. Ataupun pengukuran yang mungkin yang semuanya ataupun lebih dari 3 bulan yang belum diupdate atau belum dilakukan pengukuran sama sekali. Nah, kemudian bisa juga di download. Ini contoh nih, ini kita download ya kan. Download, apakah Anda ingin mendownload? Ya. Nah, datanya sudah di-download, maka akan berada nanti di folder download. Nah, ketika kita buka folder download sini ya. Nah, dia akan muncul di sini. Dari dia file Excel-nya di namanya perhitungan kemudian tanggal kita mendownload. Ini ketika kita buka, nah ini dia nih. Ini nomor gardu atau kode gardu, alamat, poskonya, feeder, trafo miliknya. Nah, ini sampai yang kita tulis tadi. Mana tadi ya? Nah, ini baik grounding perlu diperbaiki. Nah, ini semua ada di sini semua rekapnya. Nah, kemudian fitur ini
Ini adalah fitur home, kemudian di sini tidak dapat diakses oleh petugas ya, karena di sini adalah menu admin untuk membuat ataupun mengentry data untuk trafo baru, menambahkan trafo baru. Kemudian informasi di sini adalah teori, di mana ini adalah panduan terkait rating Fishlink dan rating Enavis yang bisa dipergunakan sesuai dengan daya trafo yang dipergunakan ataupun daya trafo yang dipasang. Di sini yang paling kanan itu adalah beban ampere maksimum untuk di sisi TR, bukan rating Enavis ya, namun beban maksimum per pasanya, beban total gitu. Jadi misalnya 100 ampere ya kan. 100 kVA itu Fishlink dipakai adalah 3 ampere, kemudian beban maksimumnya per pasang ya untuk RST masing-masing di beban totalnya itu adalah 144 ampere. Jadi berapapun Enavisnya, yang penting beban maksimumnya jangan melebihi dari 144 ampere. Ini adalah informasi terkait about us. Oke, silahkan dipantau terus. Nanti jika ada kendala atau pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.